dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Dialog 4 Pilar MPR RI. Kembali kita lanjutkan dialog kita, Pak Bambang. Iya. Kalau misalnya memang Iya. kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum ini sudah turun begitu ya. Iya. Lalu kemudian menurut Anda ini upaya apa yang perlu dilakukan kemudian supaya masyarakat ini bisa percaya pada penegak hukum? Karena kita cermati Iya. di sini banyak contoh-contoh yang sebetulnya tidak harus dicontoh ini. Ada Iya. yang main hakim sendiri. Iya. Itu kan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan Iya. bahwa mereka tidak percaya pada penegak percaya. hukum. Iya. Gimana, Pak? Iya, betul. Jadi kepada masyarakat ini harus diyakinkan. Jadi yang pertama bahwa undang-undang atau hukum yang akan ditegakkan ini benar-benar undang-undang yang bukan saja mencerminkan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat, tapi benar-benar adalah undang-undang yang harus menjamin keadilan, ya. Kemudian juga akan melahirkan keadilan, ya, dan bermanfaat untuk masyarakat, dan masyarakat yakin itu harus diyakinkan. Nah, ini bagaimana cara meyakinkannya itu juga harus dimulai. Ini memang isu-isu terakhir ini agak mengecilkan hati menurut saya. Jadi bagaimana undang-undang itu dibuat, itu jangan sampai undang-undang ini juga kemasukan kepentingan-kepentingan, apakah itu kepentingan kekuasaan, apakah itu kepentingan ekonomi yang menyebabkan akhirnya undang-undang atau hukum itu tidak mencerminkan keadilan, tidak menjanjikan kepastian hukum untuk masyarakat, juga dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Nah, kalau ini terjadi, maka masyarakat pasti tidak akan percaya. Kemudian kedua, kalau kita punya undang-undang yang baik, tapi penegak hukumnya juga menunjukkan bahwa taruhlah penegak hukumnya bisa disuap misalnya ya, kemudian sekarang terlihat ada kasus-kasus bagaimana ternyata juga hakim melakukan tindakan-tindakan yang tercela misalnya dan sebagainya semacam itu, ini memang makin mengurangi. Tetapi masyarakat harus diyakinkan bahwa memang hanya dengan hukum lah kita akan mendapatkan suatu sistem yang baik, sistem yang fair, sistem yang adil. Karena itu walaupun di sana sini ada kekurangan-kekurangan, itu kita harus selalu meyakinkan masyarakat bahwa hukum harus menjadi acuan kita. Pak Bambang, bagaimana dengan cermatan Anda terhadap orang-orang yang melanggar hukum? Terlebih lagi orang-orang yang sebetulnya memegang jabatan penting dalam penegakan hukum. Apakah ini berarti orang-orang tersebut, baik itu jaksa maupun itu polisi, kita sudah cermati ada banyak kasus-kasus yang terjadi di situ, Pak. Apa ini kemudian berarti pemahaman akan negara hukum itu lemah sebetulnya? Bahkan terjadi pada orang-orang yang sebetulnya paling memahami mengenai hal itu. Iya. Jadi memang hukum ini tidak hanya bisa ditegakkan, dijalankan dengan keahlian, tapi memang harus dijalankan dengan komitmen. Karena tadi hukum adalah solusi terakhir untuk menyelesaikan masalah-masalah supaya konflik-konflik itu tidak menjadi konflik-konflik yang bersifat fisik gitu ya. Jadi supaya semua orang bisa menyelesaikan masalahnya itu melalui hukum. Nah, karena kesadaran itu maka para penegak hukum ini harus menjadi orang istimewa. Jadi tidak bisa enggak menurut saya. Jadi ada persyaratan-persyaratan tentu, misalnya kualitas moralitas ya, kualitas disiplinnya dan sebagainya. Ini dia harus jadi orang Padahal luar kalau kita biasa. lihat dari sisi ekonomi kan mereka sudah berkecukupan begitu Pak ya. Tapi kemudian kenapa nih orang-orang yang jabatan penting itu tetap melakukan pelanggaran yang tercela itu seperti tidak masuk akal gitu ya? Ya, Ya? itu saya kira nggak bisa dikaitkan, karena ini saya kira menurut saya komitmen. Jadi memang sejak rekrutmen yang pertama itu yang harus diawasi secara khusus itu bagaimana komitmen moralitasnya, komitmen terhadap kenegaraannya, karena negara ini memang bisa hancur kalau hukumnya tidak bisa dipercaya lagi. Oke, baik. Ya. Pak Bambang, ada juga beberapa kalangan masyarakat yang melihat bahwa sebetulnya penegakan hukum ini hanya tajam ke bawah, Pak. Jadi orang-orang yang kecil begitu memang menjadi sasaran empuk untuk dihukum begitu ya. Tapi kemudian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di atas begitu tidak terdengar. Nah, ini menurut Anda seperti apa, Pak, sebetulnya? Ya, sebenarnya pendapat-pendapat semacam itu karena begini, salah satu pilihan teori pelaksanaan hukum tadi itu adalah menggunakan teori positivistik ya, artinya harus ada hukum sebelum dilaksanakan, harus ada undang-undang, harus ada peraturan. Nah, ini juga kadang-kadang mengikat, kadang-kadang menyandra kalau para penegak hukum ini tidak menyadari bahwa goal akhir yang akan dikejar itu adalah keadilan. Jadi apa yang dirasakan adil oleh masyarakat itu. Jadi kalau ada pasalnya,
ada ketentuannya, ya memang menjadi kewajibannya untuk menegakkan. Mencuri sekecil apapun itu memang harus diberi sanksi, gitu ya. Nah, tetapi kenapa ini dianggap tidak adil, tidak imbang? Karena mungkin masyarakat melihat ada kasus-kasus yang lebih besar kok tidak mendapat perlakuan yang semestinya. Itu yang jadi masalah. Jadi bukan berarti lalu kita ya sudahlah yang kecil-kecil kita maafkan saja gitu ya. Itu juga tidak mungkin menurut Tetap saya. Harus diusut, jadi begitu menurut saya harus bersama-sama. Ya. Yang bisa kemudian membuat hukum ini juga tajam ke atas itu sebetulnya kuncinya di mana? Penegak hukumnya atau apa sebetulnya? Nah, yang pertama tentu aturannya ya. Kalau aturannya kan sudah tegas, konsep-konsep hukumnya sudah tegas ya, undang-undang dasarnya sudah mengatakan bahwa negara hukum itu salah satu unsurnya adalah semua warga tidak peduli siapapun dia itu berkedudukan yang sama di mata hukum. Jadi tidak ada keistimewaan. Nah, kemudian yang diperlukan kemudian itu kan keberanian penegakan hukum itu. Hanya yang menjadi masalah adalah masyarakat yang berada di lapisan yang lebih tinggi itu punya kemampuan lebih, atau apakah kemampuan kekuasaan ya sehingga dia bisa melobi kanan kiri, ataukah kelebihan kemampuan ekonomi sehingga dia bisa mempengaruhi dengan uang yang dia punya. Nah, inilah yang membuat kasus-kasus di lapis-lapis yang atas ini mungkin bisa belok-belok gitu loh. Jadi kira-kira mungkin itu. Jadi menurut saya makin ke atas mungkin bisa diatur misalnya di pengadilannya. Jadi kalau yang mengadili perkara-perkara yang sensitif, yang serius itu juga harus dijadikan hakim-hakim yang sudah teruji kredibilitasnya. Menurut Anda Pak Bambang, ini motif-motif orang yang di kalangan atas itu melanggar hukum itu apa sebetulnya menurut Anda? Apakah karena memang kita punya celah sehingga bisa dimanfaatkan begitu untuk melakukan pelanggaran pidana supaya penegakan hukum tidak terjadi, atau apa sebetulnya? Jadi bisa beberapa motif ya. Jadi memang kadang-kadang di dalam pembuatan hukum itu ada lubang-lubang yang mungkin bisa dimasuki. Nah, dia tahu itu. Nah, kemudian dia mencoba, siapa tahu itu tidak ketahuan kan. Tapi sekarang dengan cara-cara yang seperti sekarang ini, misalnya dengan keaktifan KPK dan sebagainya, mudah-mudahan itu juga akan membentuk budaya hukum baru. Jadi semua para penegak hukum juga tahu ya bahwa apa yang mereka lakukan itu ternyata bisa juga diketahui. Oke, baik, bisa diusut juga begitu ya Pak Bambang. Baik, Pak Bambang, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, Dialog 4 Pilar MPR RI akan kembali sesaat lagi.